wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pelajaran geografi. Kami akan menjelaskan tentang biosfer. Perkenalkan, nama saya Dindi Alvino. Perkenalkan, saya Muhammad Zara Al-Rafi. Perkenalkan, nama saya Jessica Yuliani. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fadasa Putri. Saya Helen Segar Butar-Butar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu biosfer. Biosfer. Gagasan mengenai biosfer pertama kali dikemukakan oleh Vladimir Ivanovich Vernadsky pada tahun 1863 sampai 1945. Seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia, Vladimir menyatakan bahwa biosfer merupakan sebuah sistem kehidupan terbuka dan terus berkembang sejak dimulainya sejarah bumi. 1. Fenomena biosfer. Istilah biosfer terdiri atas dua kata, yaitu bio berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Secara sederhana dapat diartikan biosfer merupakan lapisan di bumi yang memiliki kehidupan. Biosfer mencakup udara atau atmosfer, daratan atau litosfer, dan air atau hidrosfer yang memungkinkan kehidupan serta mendorong terjadinya proses biotik. Fenomena biosfer mencakup hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik, interaksi antar makhluk hidup, serta interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Jenjang kehidupan pembentukan biosfer. Biosfer merupakan jenjang kehidupan tertinggi di bumi. Biosfer tersusun atas beberapa jenjang kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim sama. Flora dan faunanya yang hidup pada suatu biom disebut biota. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan berbagai komunitas berbeda yang saling memengaruhi. Ekosistem terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lainnya. Ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi dan suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mengaruhi satu dengan yang lain dalam pola beragam. Keempat, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jumlah populasi di suatu wilayah dapat berubah. Yang kelima, individu. Individu adalah organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Dalam biosfer, terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik berupa tanah, air, dan udara. Komponen biotik meliputi organisme autotrof dan heterotrof. Secara garis besar, ekosistem dalam biosfer dapat dibedakan sebagai berikut. A. Ekosistem alami. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami di dalam biosfer dibedakan sebagai berikut. 1. Ekosistem perairan akuatik, yaitu ekosistem yang mayoritas terdiri atas air sebagai habitat. Makhluk hidup. Ekosistem perairan terdiri atas ekosistem perairan darat, air tawar, dan ekosistem perairan laut. Ekosistem perairan darat hanya menepati 2% dari total keseluruhan air di permukaan bumi. Contohnya, kolam, sungai, danau, rawa, dan rawa gambut. Ekosistem perairan laut mencakup 98% dari total keseluruhan air di permukaan bumi. Sekitar 2/3 wilayah di bumi berupa perairan laut. Contohnya, hutan bakau, rawa payau, estuari, pantai berpasir, pantai berbatu, laut dangkal, dan laut dalam. 2. Ekosistem darat. Didominasi daratan, ekosistem darat dibedakan menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem sukses. Ekosistem darat alami
adalah ekosistem yang tumbuh dan berkembang secara alami. Ekosistem suksesi yaitu ekosistem yang mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu menuju ke lingkungan dengan kondisi lebih teratur dan stabil. B. Ekosistem artifisial batuan. Ekosistem artifisial terbentuk akibat campur tangan manusia. Ekosistem artifisial diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh ekosistem buatan yaitu perkotaan, perdesaan, bendungan, dan kota buatan seperti hutan kota. 3. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di bumi tidak merata. Mulai abad 15, berlangsung penjelajahan dan penelitian persebaran flora dan fauna dunia. Dari penelitian dan penjelajahan tersebut, dapat diketahui faktor yang mengaruhi persebaran flora dan fauna serta pembagian kawasan persebaran flora dan fauna. A. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Penyebaran flora dan fauna di bumi dipengaruhi berbagai faktor seperti iklim, edafik, air, topografi, dan manusia. B. Persebaran flora di Indonesia. Letak persebaran flora di wilayah Indonesia. 1. Hutan hujan tropis. Iklim tropis di Indonesia ditandai dengan suhu udara dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Iklim tropis mendukung tumbuhnya hutan hujan tropis di wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Hutan hujan tropis ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar yang hijau sepanjang tahun. Daun-daunnya yang rimbun membentuk kanopi, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus hingga dasar hutan. Vegetasi epifit dan liana tumbuh di dalamnya. 3. Sabana. Sabana merupakan padang rumput luas yang diselingi semak belukar dan pohon 10 sampai dengan 30%. Pohonnya berukuran kecil dan jarang. Sabana tumbuh di daerah dengan curah hujan rendah, sekitar 30 mm atau tahun dan musim kemarau lebih panjang dari musim hujan. Sabana dijumpai di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Sumba Timur, Alor, dan Walter, serta Papua bagian selatan. Jenis floranya antara lain Askasia, cemara, gunung, kayu putih, dan ampupu. Ampupu, eukaliptus, sabana biasanya dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. C. Persebaran fauna di Indonesia. Alfred Russel Wallace berperan penting dalam pembedaan wilayah persebaran fauna di Indonesia, yaitu fauna tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. 1. Fauna tipe asiatis. Fauna tipe asiatis itu di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Beberapa jenis fauna asiatis sebagai berikut. A. Jenis mamalia, B. Jenis ikan, C. Jenis reptil, D. Jenis burung. 2. Fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan hidup di wilayah Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi, kepulauan sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beberapa jenis fauna tipe peralihan sebagai berikut. A. Jenis mamalia yang antara lain babi rusa, tapir, ikan duyung. B. Jenis amfibi antara lain seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. C. Jenis reptil antara lain seperti ular, buaya, biawak, dan komodo. D. Jenis burung antara lain burung dewata, maleo, mandar, raja udang, dan rangkong. 3. Fauna tipe australis. Fauna tipe australis ini hidup di Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Beberapa jenis fauna australis sebagai berikut. A. Jenis mamalia seperti kanguru, walabi, beruang, koala. B. Jenis reptil antara lain buaya, biawak, ular,
C. Jenis burung antara lain kakak tua, beo, nuri, raja udang. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.